Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Kak. Baik Pak, selamat datang. Kalau boleh tahu siapa yang namanya? Muhammad Gending Janaloka. Oh, baik, boleh saya panggil apa? Panggil saja Oka. Panggil Oka ya. Baik Kak Oka. Oke, salam kenal ya Oka. Saya Muhammad Ramfani selaku konselor di UPBK ini, unit pelayanan bimbingan konseling. Kalau boleh tahu Kak Oka tahu kegiatan konseling ini dari mana ya? Dari Instagram Pak. Oh, dari Instagram ya. Masya Allah, terima kasih. Dan juga ini di kesediaan dari Kak Oka mau memilih saya sebagai konselor ya. Iya. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah memilih saya sebagai konselor dalam kegiatan konseling kita hari ini. Iya. Baik, bagaimana kabarnya Kak Oka? Baik. Kalau boleh tahu, tadi kesini sama siapa ya? Sendiri atau diantar? Kebetulan saya sendiri. Oh, sendiri ya. Sendiri ya. Sangat mandiri ya Kak Oka. Iya. Kalau boleh tahu, Kak Oka pernah konseling enggak? Atau ini baru pertama kali atau belum pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Berarti baru pertama kali ini ya. Iya. Masya Allah, terima kasih sekali karena sudah mempercayai saya sebagai konselor pertama yang akan membantu Kak Oka dalam menyelesaikan apapun itu. Sebelumnya supaya kita mempercaya satu konsep yang sama antara saya dan Kak Oka dalam proses konseling ini, izinkan saya menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Boleh Kak Oka? Iya, boleh. Yang pertama adalah saya menjelaskan bahwa kegiatan yang kita lakukan ini adalah konseling individual, di mana kok ada konselor dan klien. Dalam kegiatan ini saya disebut konselor dan Kak Oka disebut klien. Ini adalah kegiatan profesional, maka dari itu tujuan dari proses konseling ini adalah memandirikan klien. Kak Oka tidak perlu tegang, santai aja karena ini tidak direkam dan tidak ada siapapun selain kita berdua. Oke, santai aja ya Kak Oka. Iya. Yang kedua, ini ada tujuan. Nah, tujuan dari proses konseling ini adalah memandirikan klien, menjadikan klien mampu mengendalikan diri. Kemudian juga nanti Kak Oka menemukan potensi diri. Selain dari pengertian dan tujuan, ada juga asas yang berlaku dalam proses konseling individual ini. Yang asas itu diterapkan oleh kliennya dan diterapkan oleh individual ini. Saya selaku konselor telah disumpah untuk merahasiakan apa yang dikatakan klien. Jadi Kak Oka tidak perlu takut masalah saya akan tersebar kemana-mana atau terbongkar. Karena kami memegang teguh atau kerahasiaan, jadi kami akan menutup rapat rahasia atau masalah Kak Oka. Bagaimana Kak Oka? Oka percaya? Iya, percaya. Oke, baik. Selanjutnya ada asas kesukarela. Kalau Kak Oka sudah percaya kepada saya, tadi kan Kak Oka bilang sudah percaya. Oka ada juga asas kesukarela. Saya harap Kak Oka sukarela menceritakan masalah Kak Oka kepada saya. Begitu juga saya dengan sukarela membantu Kak Oka setelah Kak Oka percaya kepada saya dan sukarela untuk melakukan konseling hari ini. Ada asas keterbukaan kemudian ada asas keterbukaan. Jadi saya harap Kak Oka terbuka secara penuh kepada saya. Apa yang Kak Oka
apa yang Kak Oka ini untuk menyelesaikan masalah. Nah, asas yang terakhir ada asas keputusan terakhir di tangan klien. Jadi hasil akhirnya ada di tangan Kak Oka. Kami tidak memaksa dan memberi tekanan kepada Kak Oka. Begitu Kak Oka, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, paham ya Kak Oka. Iya, paham. Berarti Oka udah percaya ya kepada saya bahwa bahwa bisa menjaga rahasia. Kalau begitu kira-kira apa ya yang mau Kak ceritakan hari ini? Saya di kuliahan kadang merasa capek, tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Rasanya sering dimanfaatkan orang lain karena saya nggak enakan. Orang-orang sering meminta bantuan dan saya selalu bilang iya, walaupun saya sendiri sedang sibuk atau capek, tapi saya nolak. Saya takut mereka marah atau kecewa. Oh begitu ya Kak. Kira-kira penyebab enggak enakannya itu kenapa ya Kak? Saya juga sering tahu ya, tapi saya punya teman di kelas. Teman saya awalnya minta tolong bantuin kerjain tugas. Tugasnya itu tugas berat banget gitu. Padahal saya juga punya tugas, saya juga bener-bener sibuk. Kalau misalkan orang lain gak bakal saya bantuin, karena ini teman saya, jadi saya bilang iya. Awalnya saya ragu mau bantuin dia apa jangan gitu ya, karena tugas saya juga banyak dan deadline-nya bersamaan. Terus dia bilang kalau saya satu-satunya orang yang bias bantu dia. Ya udah saya terima karena ya kasihan juga kan. Tapi dia bilang dia hilang begitu saja setelah tugasnya selesai. Itu bikin saya sedih, saya marah, saya merasa naif, terlalu baik hati sampai saya dimanfaatkan. Berarti Kak ini sering dimanfaatin ya sama teman-teman Kak ya? Iya bener pak. Oh begitu ya Kak. Saya takut dianggap egois atau malah dijauhi. Saya nggak mau hubungan saya dengan orang lain jadi buruk. Kak ini sering mendem semua masalah sendiri ya? Iya pak. Sering melakukan hal-hal yang Kak gak suka ya? Iya pak, bukannya terpaksa ya. Saya juga ikhlas bantuinnya kok. Cuman kadang saya kesel karena mereka nggak tahu diri kepada saya, menyepelekan saya, menyepelekan tugas saya. Bantuan saya disepelekan, malah kadang mereka nggak puas sama hasilnya dan mereka minta lebih atau minta diperbaikan. Teman-teman Kak ini sering seenaknya ya kepada Kak ya? Iya betul pak, minggu lalu teman saya minta tolong anterin dia ke suatu tempat karena katanya dia nggak ada transportasi. Padahal saya lagi sibuk nugas, tapi karena dia bilang ini penting banget, ya saya bantu. Ternyata dia cuma mau jalan-jalan. Saya jadi kesel sendiri, tapi nggak bilang apa-apa. Kedengarannya situasi ini cukup melelahkan untukmu. Kamu merasa sering membantu orang lain, tapi tidak mendapatkan hal yang sama saat kamu membutuhkannya ya? Iya bener pak, hampir di semua hubungan saya, entah itu teman, keluarga ataupun kampus, saya selalu yang disuruh-suruh. Terus kalau saya nolak, mereka bilang saya berubah atau nggak peduli lagi. Padahal saya cuma capek. Oh mereka mereka semena-mena ya kepada Kak ya? Mungkin karena dari kecil saya diajarin untuk selalu bantu orang lain. Orang tua saya sering bilang jangan jadi anak egois, kamu harus baik sama orang. Jadi sampai sekarang saya pikir nolak itu salah. Konselor. Oh begitu ya Kak. Saya sudah Kak coba untuk bilang tidak kepada teman-teman,
tidak kepada teman Kak Oka ya, seperti maaf saya bisa membantu karena saya ada acara atau mau mengerjakan tugas yang lain gitu. Boleh dicoba ya Kak Oka nanti agar Kak Oka ini tidak terus menerus untuk melakukan apa yang teman Kak Oka suruh. Jadi jangan mau disuruh-suruh apalagi disuruh mengerjakan tugas. Iya Pak, saya pengen coba tapi saya nggak yakin. Tapi saya pengen coba mungkin mulai dari situasi yang lebih kecil dulu. Seperti aku mau bantu tapi saat ini aku nggak bisa. Mungkin lain kali saya bisa bantu. Begitu kali ya Pak. Iya begitu Kak Oka. Nanti dicoba aja seperti itu. Biar teman Kak Oka mau gimana rasa ditolak dan jangan mau enaknya aja. Begitu ya Kak Oka, nanti dicoba lain kali. Terima kasih ya. Saya jadi merasa lega gitu sudah cerita. Memang saya perlu banyak belajar tentang batasan-batasan. Iya betul. Bagaimana jika Kak Oka ada di posisi teman Kak Oka? Apakah teman Kak Oka ini akan memikirkan Kak Oka atau tidak? Mungkin saya terlalu mikir orang lain dibanding diri saya sendiri. Sementara saya pernah dipikirin sama orang lain. Nggak pernah dilakukan hal yang sama kepada saya. Betul, terlalu memikirkan orang lain dibandingkan dengan diri sendiri bisa membuat Kak Oka merasa secara emosional, bahkan kehilangan jati diri Kak Oka. Tapi ada cara untuk mengatasinya. Kalau boleh tahu bagaimana caranya? Nah, caranya itu jangan merasa bersalah untuk bilang tidak. Lakuin kegiatan atau hal-hal yang Kak Oka senangi. Pastinya kebetulan Kak Oka terpenuhi sebelum Kak Oka membantu orang lain. Oh, saya harus melakukan hal-hal yang disenangi ya. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Saya akan mencobanya. Ada yang ingin diceritakan lagi Kak Oka? Mungkin cukup. Bagaimana Kak Oka? Ada yang masih mengganjal Kak Oka? Ada Pak, saya dulu pernah trauma Pak. Dulu saya pernah menolak ajakan teman atau ketika teman saya meminta bantuan saya menolak. Dan teman saya marah besar kepada saya hingga menjauhi saya. Dari situ saya mikir saya tidak boleh menolak ajakan teman atau ketika teman saya meminta tolong saya tidak mau lagi kehilangan teman saya. Oh begitu ya Kak Oka. Tampaknya Kak Oka ini sering sekali merasa tidak enakan dan sampai trauma dan menjadi dewasa yang tidak enakan ya Kak Oka, dan tidak bisa menolak. Ini menjadi beban untuk Kak Oka atau tidak ya? Beban banget, saya suka mikir kenapa saya begini, dan ini bukan pertama kalinya. Sampai kan saya pernah trauma, orang-orang kayaknya tahu kelemahan saya dari sering dimanfaatkan. Tapi setiap kali saya mau tegas saya mikir nanti mereka bilang saya pelit lah, dan pasti mereka ngejauhin saya lagi. Jadi saya nggak mau punya cerita buruk. Oh begitu ya Kak Oka. Saya benar-benar capek. Ini titik terendah saya. Saya merasa nggak dihargai, tapi ada yang mau ngerti. Sampai saya mikir apa semua orang cuma peduli sama diri mereka sendiri. Begitu ya Kak Oka. Saya kan pernah diajarin orang tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, namun itu perlu disesuaikan untuk dengan situasi yang tidak hadapi sekarang. Oh, ketika kita ingin membantu orang lain, kita harus melihat situasi kita terlebih dahulu. Jika kebutuhan kita terpenuhi, maka kita menolak membantu orang lain. Sepertinya Kak Oka ini tidak enakan ya, dan tidak bisa menolak, dan kita tidak bisa bilang tidak ya Kak Oka. Betul begitu Kak Oka? Iya betul, saya tuh capek dengan keadaan saya, bingung, makanya saya ingin keluar dari zona seperti ini. Karena saya capek banget dengan lingkungan dan pertemanan seperti ini. Saya juga ingin ngertiin, bukan cuma ngertiin mereka terus. Saya juga manusia. Betul, kadang kita butuh feedback dari teman kita. Kak Oka ini kan merasa enggak enakan ya ke teman Kak Oka. Sementara teman Kak Oka cuek terhadap Kak Oka. Apa Kak Oka pernah mempertanyakan hal ini? Sepertinya tidak pernah. Tidak pernah ya Kak Oka. Coba kalau bisa
Ini ditanyakan kepada teman Oka, kenapa kamu cuek terhadap saya? Kadang kalau mau kamu minta bantuan saya sering membantu kamu, tapi kalau saya meminta bantuan kamu, kamu tidak pernah membantu saya. Bukannya saya mengharapkan bantuan diri kamu, tapi saya juga capek kalau tidak ada timbal baliknya. Tapi saya tidak percaya diri, saya tidak cukup berani untuk bilang langsung kepada teman saya. Saya tidak berani, Mbak. Nanti bilang pelan-pelan ya Kak Oka, kepada teman-teman Kak Oka, bilang secara pelan-pelan dan secara sopan, biar hati Oka plong, biar Kak Oka tidak dimanfaatkan terus oleh teman Kak Oka. Kan jika sepertinya ini Oka yang capek sendiri, tapi tidak apa-apa jika Oka belum siap untuk bilang ke teman Kak Oka. Mungkin jika ada waktu yang tepat untuk nanti Kak Oka bilang ke teman Kak Oka. Tapi untuk saat ini Kak Oka cukup menolak secara sopan jika memang itu membuat Oka keberatan. Mungkin saya akan mencoba ya, Pak. Saya mau mengumpulkan keberanian terlebih dahulu ya, Pak. Karena saya susah untuk menolak. Saya akan mencoba untuk bilang pelan-pelan kepada teman saya. Mungkin ketika ada waktu luang. Bagus Kak Oka. Sebelumnya Apakah Kak Oka pernah merasa hal yang sama dengan apa yang saya rasakan saat ini? ya, saya pernah merasakan hal yang sama dengan Iya, saya pernah merasakan hal yang sama dengan apa yang Kak Oka alami saat ini. Dan saya perlahan-lahan bisa menolak secara halus dan mencoba bilang tidak dengan apa yang tidak saya suka. Mungkin Kak Oka bisa secara perlahan-lahan untuk bilang tidak kepada teman-teman Kak Oka. Nanti juga kalau sudah terbiasa pasti bisa bilang tidak. Memang tidak enak Kak Oka untuk jadi orang people pleaser. Kadang kita terus yang merasa capek. Bagaimana Kak Oka? baik, saya akan coba. Jika saya gagal, apa yang saya harus lakukan? Tidak apa-apa, karena gagal itu yang wajar, dan gagal itu kunci dari keberhasilan ya. Namanya juga proses, jadi wajar saja nanti juga akan tumbuh bunga yang indah jika keberhasilan tiba perlahan juga Kak pasti bisa kok. Iya, saya akan mencobanya. Apa yang Pak sudah lakukan tadi? Setelah berdiskusi beberapa lama, alangkah baiknya kita simpulkan terlebih dahulu. Jadi Kak ini sangat merasa tidak enakan jika diminta bantuan ya, dan tidak bisa menolak. Tapi teman Kak ini sangat tidak peduli dengan Kak. Sekarang Kak bisa melakukan cara yang tadi sudah saya sampaikan agar Kak bisa melihat lebih menghargai Kak. Baik, terima kasih ya, Pak. Saya bisa lega banget kalau udah cerita dan tidak menjadi beban pikiran saya lagi. Nah, tujuan dari konseling hari ini agar Kak lebih menghargai diri Kak sendiri, menjaga keseimbangan emosional, fisik, dan mental. Dengan begitu Kak bisa lebih menghargai diri sendiri dan meningkatkan hubungan. Iya, Pak. Keputusan apa yang akan Oka ambil? Saya akan mencoba cara-cara yang Bapak katakan. Harus berani menolak, harus memikirkan kebutuhan saya sebelum membantu orang lain. Bagus ya Kak, saya bangga dengan keputusan yang telah Kak ambil. Dengan begitu Kak bisa menyelesaikan masalah Kak sendiri ya. Iya, Pak. Apa yang Kak ambil dari sesi konseling ini? Jadi pentingnya penghargaan diri, kemampuan untuk mengatakan tidak merupakan manifestasi dari penghargaan diri yang sehat. Tanpa penghargaan diri yang kuat, seorang cenderung mengabaikan kebutuhannya sendiri demi menyenangkan orang lain. Saya juga mempelajari menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan interpersonal. Batasan ini bukan berarti bersikap egois atau tidak peduli, melainkan tentang melindungi diri dari eksploitasi dan menjaga keseimbangan dalam hubungan. Saya juga mempelajari mengidentifikasi pola dan tanda-tanda eksploitasi, seperti mengenali pola perilaku
yang cenderung memanfaatkan orang lain. Saya juga mempelajari keterampilan komunikasi yang efektif, terutama dalam mengatakan tidak dengan tegas dan sopan. Saya juga belajar mengatasi rasa bersalah dan kecemasan. Seringkali saya sulit mengatakan tidak, merasa bersalah dan cemas ketika menolak permintaan orang lain. Saya belajar membangun kepercayaan diri. Sudah bagus ya Kak, sudah ada kemajuan dari sesi konseling kita hari ini. Saya yakin Kak ini bisa melakukan lebih baik lagi daripada sekarang. Bisa melakukan apa yang Kak senangi dan tidak menekankan Kak. Betul begitu Kak? Iya, betul. Sudah bagus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup, Pak. Cukup ya Kak. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau ada yang mengganjal di hati Kak, boleh nanti kontak saya dan nanti kita atur jadwal untuk melakukan sesi konseling lagi ya Kak ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Saya jadi lega bisa ceritain semua masalah saya. Terima kasih banyak juga sudah memberi solusi. Sama-sama Kak. Saya juga senang kita membantu Kak. Baiklah Kak, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul jam 11 WIB ya. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kita melakukan konseling sampai pukul 9. Dengan begitu mari kita tutup sesi konseling ini. Sebelum kita tutup, saya berterima kasih kepada Kak karena telah menjadi pribadi yang mandiri dan menyelesaikan segala masalah Kak. Mohon maaf jika saya ada salah kepada Kak atau kurang berkenan di hati Kak. Mungkin cukup sekian dari sesi konseling kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kak saya antar sampai depan. Iya, Pak.